Mas Ashiri Idhasha Kashira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Blackboard. Oke, hari ini sesuai dengan janji yang di video sebelum-sebelumnya, 3 kali sebelum-sebelumnya, 3 kali, gua akan melakukan bagaimana memutar diri seperti Sufi, dan bagaimana gua semedi tafakur seperti Rasulullah, dan bagaimana gua berzikir seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak gitu. Apa yang terjadi sama diri gua? Gua tadinya mau ngelakuin 2 menit. Tapi kayaknya semenit aja, karena kok 2 menit, tapi gue coba ya, gue kuatnya berapa menit. Kalau gue 2 menit kuat ya gue gas, oke? Gitu. Oke, mari kita langsung ke praktek. Kita ke praktek dulu, apa? Ntar dulu lupa videonya. Videonya yang ini. Oke, itu kan kurang lebih apa syafatnya, dari situ kan gue nggak tahu. Itu videonya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tadi ada 3 video, berarti ya Sufi. Habis itu tafakur. Yang nggak tafakur nggak ada tuh, cuman yang la ilaha illallah pala godek-godek doang ya. Nah, kalau menurut hadis sendiri atau firman Allah sendiri kan nanti gue sebutin setelah ini. Apa? Gue selalu lupa. Ntar gue baru searching dulu, bentar ya. Ya. Ya, akhirnya gue ingat. Karena gue searching dulu. Ya, ini Al-A'raf. Widih. Kayak nama-nama sesuatu Al-A'raf itu ya. Oke, gue baca langsung ya, baca ininya. Al-Qurannya. Wazukur robbaka, nggak bisa. Jelek, gue baca Qurannya jelek, jangan. Artinya aja. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu, dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. 205 Al-A'raf. Yang kedua ayatnya, maaf ya guys, Arab gue jelek. Yang kedua, Al-Fajr, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr 27:30. Oke, konteksnya di sini berarti kita harus ridho, tenang, takut, dan yang tadi semua dijelasin ya. Tenang, takut, dan tidak mengeraskan suara. Oke, sekarang kita praktekin yang pertama dulu. Ala-ala video tadi, la ilaha illallah, oke? Kita pasang stopwatch di sini aja kalau itu mah bisa. Ntar yang Sufi gue butuh muter di tengah-tengah, dekat pohon. 1, 2, 3. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga nggak ada. Udah segitu ya dah. 37 detik. Coba lihat muka gue. Pusing, sumpah. Kagak ada tenang-tenangnya ya. Sama ridho, gue gak ridho sih kepala gue begini. Pusing. Gue gak tahu dah. Terus mereka kan ngerasin suara ya. Tadi kan di ayat Al-A'raf kan gak mengeraskan suara ya. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Dengan cara yang di video tadi. Oke, kita ke cara yang kedua ya. Gue harus muter. Lafaznya sama, tetap la ilaha illallah. Ya. Kita coba. 3, 2, 1. Ya, nah. Tadi ekspresi yang pertama, ekspresi yang kedua, udah. Ini yang pertama ekspresinya, lihat. Sama, celeng juga. Jadi ini nggak buat kita tenang kayaknya ya. Sama, ya mungkin teriakannya nggak sekuat yang tadi, la ilaha illallah, mengeraskan suara tadi. Ini bukan bikin tenang tapi celeng. Sama juga celeng yang tadi. So, bagi yang mau praktek kayak begini, gua sangat-sangat
kasih lo sebuah masukan. Kalau lo pengen jadi sufi kayak begini, keep your balance in, because you need a balance, and your core tight, you have balance gitu. Nah, lo harus punya balance sama strong leg. You have strong leg, so you can train your legs with a squat. Lo bisa latih kaki lo dengan squat, dan lo bisa sit up dan plank untuk mastiin pada saat lo muter itu lo nggak jatuh. Ini buat masukan para sufi ya. Kecuali badan lo krempeng karena lo sering puasa kayak di zaman-zaman itu. Tapi gue saranin nggak, karena nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini bukan bikin lo tenang. Oke, kita ke cara terakhir. Tafakur semedinya Rasulullah yang ada di hadis. Oke, masuk ke poin terakhir. Tafakur seperti yang Rasulullah. Ini gue nggak di masjid ya. Rasulullah ngelakuinnya di masjid menyendiri. Ada hadisnya, nanti gue taruh. Wahai Ali, tutuplah matamu, lipatlah lidahmu, dan ucapkan Allah, 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 Allah di dalam hatimu. Kayak gue akan praktekin ini. Gue bisa lama banget kalau begini soalnya. Kalau yang tadi, dua tadi nggak bisa gue lama. Silakan kalau mau coba yang lama. Dan kalau mendapatkan pencerahan, berupa ketenangan hati, berupa apa ya, merasa hati lu ridho dengan muter seperti itu, dan yang tadi juga lu ridho gitu kayak begitu, yang apa-apa. Berarti lu memang mantap. Kalau gue nggak kuat sih. Kalau gue pribadi gue nggak kuat kayak begitu. Oke, kita langsung praktekin. Gue nggak sila ya, gue duduk biasa aja. Tadi apa sih bahasa anak sekarang tuh, FYP ya? For your info ya, FYI for your info. Tadi gue ngakuin gak lebih dari 2 menit semua, karena jujur aja gue rasa itu manfaatnya kurang juga buat gue. Tapi buat kalau kalian senang sekali dengan hal itu, sangat bagus buat balance, kaki yang strength dan lain-lain. Mas Ashiri Idhasha Kashira. Kalau gue nggak, kayak kita lakuin sekarang. Ya, lipat lidah, tutup mulut, ucapin Allah dalam hati. Tunggu sebelum mulai. Nanti kita beda ekspresi ya. Tadi ekspresi 1, ekspresi 2 sama ini. 3, 2, 1. Yang sesuai hadisnya, jiwa yang tenang nggak ngerasin suara Al-Quran tadi, Al-Fajr dan Al-Araf. Yang gue rasa gue tenang kan. Lo lihat ekspresi gue. Gue nggak buat ini, demi Allah gue nggak buat. Walaupun tadi gue agak sedikit susah menggapai titik ini, karena gue habis muter tadi kayak gangsing. Habis itu gue habis tiduk kepala gue kayak udah, lo tau nggak kayak headbang yang lagu. Apa bedanya? Anjir, sama aja. Oke, balik lagi ke gue sekarang. Guys,
Kalian lah yang menilai bagaimana ini semua. Gue juga ngakuin tadi nggak lama tuh. Karena kalau tafakur kayak begitu gue lama banget, nanti yang ada videonya cuma ngeliatin gue diem begitu doang, kan nggak lucu. Gak seru kan kalau gue ngoceh, kan lucu jadinya, asik. Kayak gitu. So, kalian yang membedakan mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mana yang enggak. Oke, kalau mau tahu ya, gue juga kurang paham ya masalah ini. Maksud gue bukan ahli. Tapi walaupun gue bukan ahli, gue praktisi gitu. Gue ngelakuin. Bisa bedain mana yang bermanfaat dan sesuai dengan yang disuruh Allah dan di Al-Quran. Perintah Allah, kalamullah. Anjay, kalamullah atau kata orang gitu loh. Kata orang. Kalau kata orang kan beda sama kalamullah. Ya intinya kita beribadah itu untuk tenang, bukan urakan. Jadi wajar kalau umat saat ini jadi lebih urakan dan berantakan dan jatuhnya lebih kayak apa ya? Bisa dibilang kayak kriminal ya. Ya gitu, urakan lah. Ya gue harap video ini bermanfaat untuk disadari, untuk digunakan jika bermanfaat. Ya kalau mau tetap muter ya nggak apa-apa. Kita harus saling toleransi gitu, toleransi sesama gitu. Oke guys, banyak banget penjelasan yang gue ingin sampaikan sebenarnya, terutama masalah ilmu tarekah itu lahirnya dari mana. Kalau kalian bisa berpikir dari Abu Sufyan turun ke Muawiyah, turun lagi ke Yazid bin Muawiyah yang ngebunuh Hussein di tragedi Karbala, nanti kebuka semua tuh gitu loh. Nanti yang tadinya kekhalifahan Muawiyah Umayyah jadi dinasti Umayyah, itu nanti kebuka tuh tek ya, kalau mau buka. Tapi ini agak susah ngebukanya karena butuh ketekunan dan keseriusan gitu loh. Dan guys, disclaimer, gue bukan Ustadz, Habib, atau apa. Gue cuman manusia biasa yang mempraktekkan sesuatu layaknya gue orang sport gitu. Orang sport tuh misalnya gue training kettlebell, oke? Gue ini kan personal trainer. Gue training kettlebell. Gue harus ngelakuin kettlebell baru gue jadi guru. Tapi gue udah bisa kettlebell, baru gue jadi guru gitu. Paham ya? Nah itu yang gue lakuin saat ini. Gue lagi mencoba semua yang disuruh. Nah bedanya ini bidang agama. Gue lagi coba apa yang disuruh Rasulullah sesuai dengan hadis sahih. Bukan kata Habib Pertining, atau kata Ustadz Cumeng, atau kata Kiai Berhanak gitu. Enggak. Gue searching yang benar, yang sahih lewat Ustadz Salafi. Tapi kalau yang terlalu kaku juga gue gak ikutin. Misalnya terlalu kaku, yang benar-benar pasti gue ikutin. Yang sahih insya Allah gue ikutin. Walaupun ada beberapa yang gagal gue ikutin. Gue mencoba, gue digetok pohon. Iya, gue akan mencobanya. Jadi gue hanya praktisi. Dan kalian yang menilai. Semoga video ini bermanfaat. Dan mohon maaf kalau atas kebenaran kata gue yang gak pernah ada yang salah menurut gue. Karena pasti banyak yang salah menurut orang. Jangan pernah memandang dari orang. Karena kalau orang lihat kita, apapun yang kita lakuin salah. So lakuin apa yang lo percaya. Dan lihat dengan akal sehat. Hadis pun harus ditangkap dengan akal sehat. Ada asbabul nurud, anjay, asbabun nurud, asbabun nuzul, ya katanya itu Mas Ashidi idhasha kashira. penempatan surat Al-Quran turun pada saat kejadian apa, penempatan hadis itu pada kejadian apa, disesuaikan gitu. Oke, guys, menurut gue itu aja. Emang sok banget gue sih, padahal gue bukan siapa-siapa kan ngomongin beginian. Ya gimana, emang senangnya beginian, pada ya bagus lah. Semoga bermanfaat. Itu aja menurut gue untuk hari ini. Apalagi ya, udah deh itu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.